itu biasanya adalah yang satuannya itu adalah Newton, sementara A atau luasan itu satuannya adalah meter persegi. Jadi kita akan mendapatkan bahwa satuan dari tekanan itu adalah Newton per meter persegi. Nah, gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang bagaimana? Gaya yang arahnya dia tegak lurus, ya. Gaya yang arahnya tegak lurus dengan luasan yang dikenainya. Jadi kalau ada gaya yang miring, maka gayanya misalkan miring seperti ini, maka gaya ini perlu diproyeksikan dulu. Gayanya perlu diproyeksikan dulu. Nah, gaya yang tegak lurus itulah, gaya yang tegak lurus luasan itu, ya, gaya yang tegak lurus luasan itu yang diperhitungkan di dalam satuan luas, karena dia yang betul-betul menekan, ya, dia yang betul-betul menekan. Nah, satuan tekanan secara SI ini adalah Newton per meter persegi, ya. Apakah ada satuan-satuan tekanan yang lain yang bisa kita gunakan? Ada, banyak sekali, ya. Misalkan 1 bar itu setara dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. 1 bar 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ada juga 1 dyne, ya, DJNE, ya. Ada juga untuk udara kita mungkin akan menggunakan 1 atm. 1 atm itu adalah tekanan udara normal, udara biasa, udara ruangan. Jadi kalau kita berada di ruang terbuka, di serambi rumah, di halaman seperti itu, maka itu tekanannya dianggap sebagai tekanan 1 atm, tekanan udara normal, udara biasa, udara ruangan, ya. Ini 1 atm. Nah, 1 atm ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh kolom air raksa setinggi 76 cm. Tekanan udara biasa tadi, tekanan udara ruangan normal seperti ini pada itu kalau diamati dikaitkan dengan fenomena air raksa, maka fenomena air raksa itu nanti akan naik setinggi 76 cm. Kata inilah 1 atm itu sering juga disebut sebagai 1 atm itu disebut juga dengan 76 cm Hg. Maknanya adalah pada keadaan udara normal, Hg air raksa itu akan memiliki ketinggian 76 cm. 76 cm. Kita lihat fenomenanya seperti ini. Jadi kalau ini ada cawan, terus kemudian ini ada tabung, ya. Ini berisi cawan dan tabung ini berisi air raksa seperti ini. Nah, tekanan yang ada di sini, ini adalah tekanan udara normal. Ini nilainya adalah P. Sementara ini vakum, nilai tekanannya adalah P0. Dari persamaan hidrostatik kita akan memiliki bahwa nilai P itu sama dengan P0 plus rho GH, ya. P0 plus rho GH. Nah, nilai P0-nya ini nilainya sama dengan 0. Terus kemudian kita tahu bahwa rho Hg bisa kita dapatkan di tabel. Rho Hg atau rho raksa itu nilainya 13,6 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. 13,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Sementara G-nya, ya, kecepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, kita masukkan ke persamaan di sini. Jadi kita akan punya persamaannya, saya ganti theta, ya. Nilai P itu sama dengan 0 ditambah dengan rho 13,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Terus kemudian dikalikan G, saya tulis di bawahnya, G-nya adalah 9,8 meter per detik kuadrat dikalikan dengan H, ya, kalikan dengan H. Kita akan mendapatkan, ya, dengan kalkulator kita bisa dapatkan dengan mudah, ya, bahwa nilai P ini nilainya adalah
133,28. Satuannya adalah kilo Pascal per meter. Nah, ini masih dikalikan dengan ketinggian ini. Nah, itu adalah ketinggian air raksa yang di sini. Nah, ini H. Nah, ini H. Nah, berapa hanya? Nah, karena tekanan udara normal ini, nilai P ini dianggap sebagai 1 atm, ya. Nilai P itu dianggap sebagai 1 atm. Dan 1 atm itu sekitar 101,3 kilopascal. Maka kita akan mendapatkan H itu sama dengan 101,3 kilopascal dibagi dengan 133,28 kilopascal per meter. Jadi hanya satuannya ini bisa lenyap, satuannya ini 1 per sepermeter menjadi, ya, tinggal 101,3 dibagi 133,28. Nah, kita akan mendapatkan nilainya adalah 0,760 meter, atau H itu sama dengan 76 cm. Karena itulah 1 atm itu juga disebut sebagai yang di sini. 1 atm sama dengan 76 cm lagi. Jadi itu asal mula. Kenapa 1 atm? Karena udara normal juga disebut sebagai 76 cm lagi. Kemudian besaran berikutnya adalah temperatur atau suhu, ya. Temperatur atau suhu. Simbolnya adalah T. T-nya T besar, ya. Hati-hati, bukan T kecil, tetapi T besar. Nah, dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa percakapan sehari-hari, kita mengenal bahwa temperatur atau suhu itu sebenarnya merupakan respon atau sensasi kulit tubuh kita atau indera kita terhadap panas dinginnya sesuatu yang kita pegang atau yang kita sentuh. Misalkan, kita ketika menyentuh logam yang dingin, ya, maka kita bisa merasakan perbedaannya ketika logam itu misalkan dipanaskan di atas api. Sensasi indera kita bisa merasakan perbedaan itu. Demikian juga ketika kita memegang teh hangat, ya, maksudnya segelas teh hangat dan kemudian segelas es teh, ya. Indera kita bisa merasakan perbedaan itu. Nah, tetapi di dalam fisika kita mengetahui bahwa pengukuran-pengukuran yang semacam itu bisa dilakukan, ya, boleh dilakukan seperti itu, tetapi kurang bermakna. Kurang bermaknanya adalah karena tidak diungkapkan dengan angka, ya, tidak diungkapkan dengan angka, atau tidak bisa dikuantifikasinya. Seberapa panas, ya, seberapa panas. Terus kemudian seberapa dingin, nah, itu tidak bisa. Ya, jadi pengukuran dengan kulit tubuh kita itu tidak presisi, ya, tidak akurat, ya, tidak akurat. Jadi secara saintifik bahwa besaran ini harus dapat dikuantifikasi. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan pengukuran itu, pengukuran suhu atau pengukuran temperatur itu? Sebagaimana makna pengukuran, bahwa pengukuran adalah membandingkan antara objek yang kita ukur dengan sesuatu yang kita jadikan standar atau kita patokan. Nah, kita bisa melakukan pengukuran suhu itu dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai termometer. Ini. Termometer ada banyak sekali jenisnya, ya. Ada termometer Celsius, ada termometer Fahrenheit, ada termometer Reaumur, dan ada termometer Kelvin. Khusus yang ketiga di awal ini, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur ini hasil pengukurannya disebut dengan skala, ya. Hasil pengukurannya disebut dengan skala. Sementara untuk hasil pengukuran dengan menggunakan Kelvin, hasil pengukurannya itu adalah merupakan satuan.
Kenapa Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur ini disebut dengan menggunakan skala? Kok bukan satuan? Kenapa menggunakan skala? Karena itulah kita menggunakan istilah berapa derajat Celsius. Yang simbolnya adalah misalkan 0 kecil, seperti pangkat itu, terus kemudian diikuti dengan huruf C. Ya. Berapa derajat Celsius? Misalkan 15 derajat Celsius. Derajat itu menunjukkan skala, ya, skala. Nah, mengapa itu disebut sebagai skala? Karena Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur itu menggunakan, ya, secara relatif dia menggunakan fenomena-fenomena yang fenomena itu adalah relatif dan itu berdasarkan pada pilihan dia. Kalau kasusnya Celsius itu seperti ini. Untuk menunjukkan panas dinginnya objek itu, panas dinginnya semua benda, maka Celsius menggunakan patokan air. Menggunakan patokan air. Air itu ketika dia itu dingin, terus dingin begitu, maka pada titik tertentu air itu bisa membeku. Di sini air itu beku. Tapi ketika air itu panas, terus panas kayak gitu, maka pada titik tertentu air itu bisa menguap. Nah, titik di mana air membeku itu dikasih nilai 0, titik di mana air mulai menguap itu dikasih angka 100. Bolehkah kita menandai bahwa titik beku air itu misalkan 10, terus kemudian titik uap atau titik air itu mulai mendidih itu, ini titik didih ya, nanti daripada keliru, titik didih. Titik ketika air itu mulai mendidih itu dianggap misalkan 80, boleh saja. Nanti kemudian tinggal dibagi dari titik kedua titik itu, terus kemudian dibagi dengan skala yang sama. Kalau 100 berarti 100 bagian, kalau misalnya dari 0 sampai ke 80 ya dibagi menjadi 80 bagian yang sama. Nah, itulah asal usul kenapa kalau kita menggunakan termometer Celsius kita menyebutnya dengan 15 derajat Celsius. Dan hasil pengukurannya disebut dengan skala Celsius. Demikian juga Fahrenheit dan Reaumur. Beda dengan Kelvin. Kalau Kelvin bagaimana? Kalau Kelvin itu dia menggunakan patokan yang itu bukan patokan relatif. Ya, bukan patokan relatif, tapi patokan di mana titik satu keadaan di mana partikel-partikel itu tidak memiliki gerakan. Jadi kita mengenal bahwa semua partikel penyusun benda itu secara mikroskopik dia terus bergerak. Nah, ketika dia berada dalam keadaan yang dingin, maka gerakannya akan melambat terus kayak gitu hingga akhirnya nanti dia tidak sama sekali tidak memiliki gerakan. Nah, keadaan di mana partikel-partikel itu tidak bergerak oleh Celsius itu dikasih angka 0. Jadi ini oleh Kelvin ya, oleh Kelvin ini dikasih angka 0. Inilah yang kemudian dikenal sebagai 0 mutlak. Yaitu keadaan di mana partikel ini tidak bergerak ya. Ada partikel tidak bergerak. Nah, ini 0 mutlak. Nah, baru dari sana terus kemudian Kelvin melakukan komparasi dengan Celsius sehingga kita nanti akan mendapatkan bahwa jarak atau konversi dari Celsius ke Kelvin itu ya selangnya deltanya itu ya, delta C dengan delta K nanti akhirnya itu sama karena memang anunya sama ya, jaraknya sama. Misalkan titik beku air itu 0 Celsius, titik didihnya 100 gitu, di Kelvin itu 273 dan 373. Jadi kalau di Kelvin 273 dan 373. Jadi di sini selangnya itu juga 100. Jadi kalau nanti delta mencari delta C dan delta K ya sama ya, tidak perlu dikonversi tetapi deltanya sudah sama. Semua benda itu karena secara mikroskopik
partikel-partikel itu terus bergerak, ya. Semua benda, karena secara mikroskopik itu partikel-partikel itu terus bergerak. Nah, gerakan ini karena geraknya sangat acak, maka dia akan saling bertumbukan, bersentuhan dengan partikel-partikel yang lain. Hasil tumbukan sentuhan itu akhirnya mengakibatkan gesekan. Gesekan itu akan menimbulkan panas. Bagaimana kalau kita menggesekkan kedua telapak tangan kita? Digesekkan terus kayak gitu, maka nanti lama-lama akan terasa panas. Nah, itulah asal-usul suhu. Mengapa setiap benda pasti memiliki suhu? Kalau benda itu tidak memiliki suhu, suhunya 0 Kelvin, itu berarti tidak ada gerakan di situ. Jadi, indikator bahwa benda itu memiliki suhu itu adalah indikator bahwa benda itu memiliki suhu, bahwa partikel-partikel di dalamnya masih bergerak. Karena itulah kalau kita melihat orang yang meninggal kayak gitu, suhunya lambat laun itu akan terus dingin, ya. Tubuhnya akan dingin. Kenapa? Karena tidak ada gerakan. Gerakannya mulai berkurang kayak gitu, ya. Jadi tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuhnya. Maka terus kemudian gerakannya berhenti, akhirnya terjadi pendinginan. Nah, semua benda itu dia pasti memiliki suhu. Sekarang katakanlah misalkan ada benda 1 dan benda 2 yang masing-masing memiliki suhu T1 dan T2. Ketika dua benda ini T1 dan T2 itu disentuhkan, dikontakkan, maka kita akan melihat bahwa setelah sekian lama sentuhan itu terjadi, maka lambat laun kita akan melihat bahwa suhu benda itu T1 dan T2 itu pada akhirnya akan mencapai titik yang sama, yaitu T1 akan sama dengan T2. Titik di mana T1 sama dengan T2 ini yang kemudian disebut sebagai keseimbangan termal. Ada juga yang menyebutkan sebagai setimbang, ya, kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal. Jadi, jika dua benda mengalami kesetimbangan termal ketika kontak, maka dua benda tersebut pasti memiliki suhu yang sama. Jadi jika dibalik narasinya itu, dua benda mengalami setimbang, disebut setimbang termal, maka pasti keduanya memiliki suhu yang sama. Sebaliknya, bila dua benda memiliki suhu yang sama, maka ketika kontak akan terjadi kesetimbangan termal. Misalkan seperti ini, ada tiga benda A, B, dan C. Jika dua benda A dan B terpisah, masing-masing mengalami setimbang termal. Jadi di sini kita TA ini sama dengan TB, ya. TA sama dengan TB. Ini TA, ini TB. Terus kemudian ini TC. Dan kemudian masing-masing mengalami setimbang termal dengan benda C. Jadi di sini TA itu setimbang termal dengan benda C. TB setimbang termal dengan benda C. Maka benda A dan benda B pasti juga dalam kesetimbangan termal. Maka ini membawa kita pada kesimpulan bahwa TA itu pasti setimbang termal dengan B. Pernyataan yang semacam ini dikenal sebagai pernyataan hukum termodinamika ke-0. Ya, ini hukum termodinamika ke-0. Termodinamika di 0, yaitu kesetimbangan termal. Ini penting sekali, atau itu prinsip di dalam hukum termodinamika ke-0 ini penting sekali di dalam pengukuran suhu. Dan inilah prinsip dasar dari pengukuran suhu itu. Ini hukum termodinamika ke-0, kesetimbangan termal. Ya, kesetimbangan termal. Selain kesetimbangan termal, benda-benda itu juga mungkin memiliki kesetimbangan-kesetimbangan yang lain. Apa saja itu? Kesetimbangan mekanik. Kalau kesetimbangan mekanik ini terkait dengan keadaan gerakan, ya, terkait dengan keadaan gerakan. Apakah ini kompresi, ekspansi, seperti itu. Dan juga mungkin kesetimbangannya adalah kesetimbangan kimia. Apakah masih ada reaksi kimia atau tidak? Ya.
mungkin percampuran zat-zat, percampuran senyawa seperti itu, apakah masih ada reaksi atau tidak? Kalau sudah tidak ada reaksi, maka kita sering akan mengatakan bahwa keadaannya sudah jenuh. Sudah jenuh. Misalkan kita mencampurkan spidol, tinta dengan air kayak gitu, kita akan menyaksikan itu akan terjadi reaksi kimia, percampuran zat, sehingga nanti kita akan menyaksikan air yang semula bening itu terus kayak gitu hingga akhirnya menjadi keruh, dan kita tidak, setelah lama kayak gitu kita akan menyaksikan keruhnya tidak lagi bertambah. Nah, itu keadaannya sudah jenuh. Nah, jika ada keadaan di mana terpenuhi 3 kesetimbangan ini, yaitu kesetimbangan termal, terus kemudian kesetimbangan mekanik dan kesetimbangan kimia, maka keadaan yang semacam ini disebut sebagai kesetimbangan termodinamis atau setimbang secara termodinamis. Berarti setimbang termal, suhunya sama, setimbang mekanik, tidak ada lagi gerakan, setimbang kimiawi, tidak ada lagi reaksi yang berlangsung. Ini kesetimbangan termodinamika. Nah, besaran-besaran yang ada di dalam termodinamika tadi, yaitu misalkan besaran V, besaran P, besaran T, ya, volume, tekanan, dan temperatur itu, di dalam termodinamika, besaran-besaran ini akan terus berinteraksi, membangun suatu fenomena-fenomena termodinamis, yang kemudian fenomena-fenomena itu kita menyebutnya sebagai proses atau proses termodinamika. Proses-proses di dalam termodinamika itu nanti bisa dikategorikan banyak sekali. Ya. Misalkan ada proses-proses termodinamika yang arahnya hanya satu arah saja. Ini kita akan menyebutkan sebagai proses yang irreversible. Dia tidak memiliki arah balikan. Maka ini prosesnya disebut sebagai proses irreversible. Ada proses yang dia bisa bolak-balik. Ya. Ini disebut sebagai proses reversible. Nah, kebanyakan proses-proses yang ada di alam, yang alamiah terjadi, ya, itu biasanya adalah proses-proses yang irreversible. Misalkan, kalau kita punya gelas, ya, gelas kayak gini, gelasnya itu pecah, ya. Terus kemudian gelas ini pecah. Apa yang akan terjadi? Kita tidak pernah menyaksikan bahwa pecahan-pecahan gelas itu kemudian menyusun kembali menjadi gelas yang utuh. Maka pecahnya gelas itu adalah proses irreversible. Nah, itu proses yang tak terbalikkan. Ini proses irreversible. Ada juga proses-proses, ini tinjauan dari sisi arah, ya. Ada juga proses-proses yang tinjauannya adalah proses yang tinjauannya dari interaksi antara besaran-besaran VPT itu. Misalkan, proses itu disebut sebagai proses isochorik atau proses isovolume. Iso ini biasanya dimaknai sebagai sama. Kalau isovolume berarti ini berarti V-nya sama. Ya, berarti V-nya sama. Terus kemudian kalau isobarik berarti bar. Tadi ada satuan untuk tekanan. Maka ini P-nya, tekanannya sama. Kalau isotermal, maka ini satuannya T-nya ini sama. Ya, T-nya sama. Biasanya kita dalam menggambarkan proses-proses dalam termodinamika terkait dengan 3 besaran ini, V, P, T ini, biasanya kita akan menggunakan diagram keadaan ini. Ya, di mana di sini adalah V, terus kemudian untuk sumbu vertikalnya adalah P. Ya. Biasanya yang akan kita pakai diagram keadaannya seperti itu. P untuk sumbu Z, terus kemudian untuk sumbu X itu adalah volumenya. Ya, volumenya.
Jadi kalau kita akan mendapatkan kalau T-nya sama itu ya, T-nya sama, kita akan mendapatkan seperti ini ya. Nah, ini isothermal ya, ini T1, T2, T3. Terus kemudian ini P, ini V, P-nya sama, berarti ini P sama ya. Yang ketiga, volume-nya sama, berarti ini sama. Ini di sini misalkan 10, sepanjang proses itu nilainya selalu 10. Di sini ya sepanjang proses misalkan nilainya 5, terus kayak gitu. Jadi ini adalah isobar, terus kemudian volume-nya sama, isochorus, terus ini adalah isothermal.